Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang baik, kelas 12, jumpa lagi dengan Ibu Ida. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anakku semuanya, welcome back to school. Sekarang kalian sudah duduk di kelas 12. Kalian tentunya lebih semangat lagi, walaupun kita masih belum bisa bertatap muka di kelas, ya, itu. Tapi tetap semangat walaupun kita belajar melalui online atau daring. Baiklah, untuk pertemuan pertama kali ini, ya, Ibu akan mengajarkan materi, ya, yaitu membuat surat lamaran pekerjaan. Tapi sebelumnya, mohon maaf, ya. Ibu tadi lupa menanyakan tentang kesehatan kalian. Bagaimana kalian? Sehat ya semuanya ya. Harapan Ibu kalian selalu dalam lindungan Allah, diberi atau dikaruniai kesehatan seperti itu. Baiklah, untuk materi pertama, Ibu akan mengajarkan kalian membuat surat lamaran pekerjaan. Setiap orang pasti mempunyai cita-cita. Bagaimanakah dengan diri kalian, dengan diri Anda? Setelah nantinya kalian lulus SMA atau lulus dari MA, Madrasah Aliyah. Mungkin Anda mempunyai rencana untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Akan tetapi, sebagian dari kalian ada pula yang punya rencana untuk mencari pekerjaan. Nah, bagi Anda yang berencana ingin mencari pekerjaan, tentu harus mengetahui penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan itu apa toh? Ya, yaitu surat yang dibuat dan dikirimkan seseorang yang ingin bekerja di kantor, perusahaan, ataupun instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan termasuk surat resmi. Oleh karena itu, terdapat aturan-aturan tertentu yang harus diperhatikan di dalam penulisannya. Nah, apa saja atau ketentuannya itu? Nah, di dalam bab ini yaitu menentukan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, ini yang akan kita pelajari yaitu tentang menentukan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan itu dapat disajikan dengan dua cara, ya, yaitu ditulis tangan, ya, memakai kertas folio bergaris, ya, supaya rapi, lalu ditulis tangan. Di dalam tulis tangan ini sebisa mungkin jangan ada kesalahan. Tulisan mencerminkan kepribadian Anda, ya, makanya ditulis dengan tulisan yang rapi, jangan sampai ada kesalahan. Makanya kalau dalam tulis tangan itu kalian harus menyiapkan beberapa lembar kertas cadangan. Apabila nanti kalian ada kesalahan di dalam menulis, diganti. Nah, yang kedua yaitu dengan cara diketik melalui komputer. Nah, zaman digital sekarang ini, ya, zaman milenial ini, surat lamaran sudah bisa diketik. Nah, kalau menggunakan komputer kalian akan terhindar dari kesalahan-kesalahan, ya. Mudah sekali, ya. Tidak perlu mengganti kertas, menulis lagi, tapi cukup dihapus, ya. Cukup dihapus, di-delete kayak gitu, itu nanti diedit lagi seperti itu. Nah, bisa. Makanya itulah canggihnya teknologi sekarang ini memudahkan kalian di dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Meskipun dapat disajikan dengan dua macam atau dua cara, surat lamaran pekerjaan itu harus memperhatikan beberapa ketentuan di dalam penyajiannya. Apa saja, yaitu format tulisan itu harus baik, ya, formatnya di dalam mengetik, yaitu ada formatnya. Surat lamaran harus bersih dari coretan dan rapi, biar itu ditulis maupun diketik itu harus bersih dari coretan dan rapi, serta harus memperhatikan tanda baca dan susunan barisnya. Nah, itu tadi tentang isi di dalam surat lamaran pekerjaan. Nah,
Selanjutnya sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, apa toh sistematika? Sistematika itu urutan-urutannya gitu di dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu mencantumkan tempat dan tanggal surat. Misalnya Jakarta 16 Juli 2021. Ya. Jadi tempatnya Jakarta dan tanggal tersebut ya. Tuh. Tanggal yang ada dalam surat lamaran pekerjaan itu menginformasikan waktu surat tersebut dibuat. Nah, selain itu juga mencantumkan tempat pembuatan surat tersebut. Nah, yang kedua yaitu menulis hal. Hal yaitu karena kalian ada halnya itu tentang surat lamaran pekerjaan ya, ditulis saja yaitu halnya tentang lamaran pekerjaan. Terus yang ketiga lampiran. Lampiran di sini adalah lembar selain surat utama yang disertakan. Misalnya ya di dalam lampiran itu pertama yaitu daftar riwayat hidup. Itu wajib ada daftar riwayat hidup. Nah, terus yang kedua yaitu fotokopi ijazah terakhir. Nah, tergantung kamu ijazah terakhirmu nanti SMA atau sarjana seperti itu. Kalau dalam ijazah SMA itu nilai sudah ada di dalam ijazah, menyatu di dalam ijazah. Tapi kalau ijazah sarjana itu nilai sama ijazah tersebut itu berbeda. Nah, kalau di dalam nilai sarjana itu namanya transkrip nilai. Ya, itu tidak menyatu, berbeda. Nah, kalau kalian menggunakan ijazah sarjana perlu melampirkan atau menambahkan lampiran transkrip nilai tersebut. Ya, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu fotokopi KTP. Nah, di sini fotokopi KTP itu menunjukkan bahwa kalian itu sudah cukup umur. Ya, sudah cukup umur. Jadi KTP itu menandai bahwa kalian itu memang sudah cukup umur untuk bisa melamar pekerjaan seperti itu. Dan yang keempat yaitu kalian melampirkan juga pas foto ya 3x4. Nah, pas foto ini adalah mewakili wajahmu ya bahwa ini loh sosok dari sang pelamar itu. Jadi wajib ada seperti itu. Dan ditambah lampiran-lampiran yang lainnya yang menerangkan itu ya. Menguatkan tentang surat lamaran pekerjaan itu tadi. Misalnya surat keterangan sehat, surat bebas narkoba, surat pengalaman kerja ya bagi yang sudah berpengalaman. Terus surat atau kursus-kursus sertifikat ya pendidikan informal itu tadi, atau mungkin sertifikat kejuaraan dan lain sebagainya yang menandakan bahwa kamu pernah berprestasi di dalam bidang tersebut seperti itu. Nah, itu tadi tentang lampiran. Dan yang keempat yaitu alamat surat yang dituju. Nah, alamat surat yang dituju maksudnya adalah alamat perusahaan yang akan kalian lamar tersebut. Dan yang kelima adalah salam pembuka. Ya, salam pembuka. Bisa assalamualaikum atau dengan hormat. Nah, salam pembuka atau kata pembuka itu ditujukan untuk mengawali surat sebelum masuk ke isi yang memberikan kesan sopan seperti itu kan, menyapa ya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah paragraf pembuka. Nah, di dalam paragraf pembuka di sini ditulis bahwa kamu itu mengetahui informasi tentang lowongan pekerjaan itu dari mana, ya, berdasarkan apa, berdasarkan siapa, gitu. Kalau kalian mendapatkan informasi itu dari iklan, ya, kamu tulis berdasarkan iklan atau pengumuman dari koran A atau dari internet, ya. Jadi ada dasarnya bahwa kamu itu membuat lamaran pekerjaan tersebut. Bisa jadi kamu tidak berdasarkan
informasi dari orang lain atau dari koran, tapi memang kamu ingin coba-coba mencari keberuntungan. Nah, di situ juga di dalam paragraf pembuka ditulis, berarti bukan berdasarkan, tapi cukup dengan hormat langsung gitu ya. Nanti akan Ibu bahas di materi berikutnya tentang jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Nah, langsung saja setelah nomor 6 ya, paragraf pembuka ya. Selanjutnya adalah bentar ya. Nah, itu jadi paragraf pembuka. Setelah itu langsung ke isi ya, isi. Isi di dalam surat isi lamaran pekerjaan itu harus mencantumkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu identitas pelamar. Nah, identitas pelamar itu ada pemberiannya ya, ada pemberiannya, yaitu bagian-bagian itu terdiri dari satu, nama lengkap. Kalian harus menuliskan nama lengkap di dalam pemberian identitas si pelamar ya. Jangan nama panggilan, jangan nama, apalagi nama samaran ya. Terus jenis kelamin, perempuan atau laki-laki, wanita atau pria, seperti itu. Nah, ini juga jenis kelamin itu karena sekarang ada indikasi bahwa nama itu tidak menyiratkan menyiratkan jenis kelamin ya. Karena ada beberapa, kalau orang Jawa begitu itu ya, itu ada nama Sugeng atau Slamet, itu tidak mesti harus laki-laki. Ternyata perempuan itu juga ada yang memakai nama Slamet atau Sugeng. Sri juga seperti itu. Tidak mesti nama Sri itu pasti perempuan, laki-laki juga ada yang namanya Sri. Nah, seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah tempat dan tanggal lahir. Ya, tempat dan tanggal lahir seperti tadi yang sudah dijelaskan, Jakarta. Misalnya 6 November 2020 misalnya. Kewarganegaraan ya. Kalau kalian orang Indonesia ya ditulis kewarganegaraan Indonesia. Status menikah atau belum menikah. Nah, ini untuk menguatkan saja bahwa kalian itu belum menikah, sudah menikah, seperti itu. Terus yang keenam yaitu alamat itu ditulis ya dengan lengkap. Alamat perusahaan tadi yang akan dituju, termasuk kode pos dan maksudnya bukan alamat ya itu yang dituju, maaf. Maksudnya alamatmu ya, alamat di sini. Nah, catat ya, untuk alamat pelamar di sini ini sebaiknya kalian itu menggunakan alamat domisili ya. Ini untuk orang-orang yang alamat tempat tinggalnya berbeda dengan alamat yang asal atau yang tertera di KTP ya. Misalnya kalian anak Wonosobo misalnya, tapi tinggalnya di Jogja. Ya tulis saja domisili alamat yang ada di Jogja. Ya, kenapa seperti itu? Nah, ini sebetulnya ini ya untuk antisipasi kalau nanti kalian menggunakan alamat asal, kok kalian itu ada di kota lain, sementara perusahaan nanti memberikan tanggapan surat lamaranmu itu dikirim ke alamat asal. Nah, nanti akan terjadi kelambatan di dalam menerima informasi. Padahal biasanya perusahaan itu di dalam ini kan cepat ya, butuh waktu cepat. Nah, sementara kalian nanti dari alamat asal dikirimkan ke tempatmu akan lama dan bisa jadi kalian akan terlambat menerima informasi. Nah, itu ya. Terus jangan lupa mencantumkan kode pos dan nomor telepon. Ingat, nomor telepon di sini adalah nomor telepon yang aktif ya. Bagi yang suka gonta-ganti nomor, sebaiknya saat melakukan lamaran pekerjaan itu ya kalian tetap menggunakan nomor WA atau nomor telepon yang sama, yang aktif, sehingga nanti perusahaan itu mudah memberi informasi lewat WA atau lewat SMS dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, itu di dalam penulisan identitas
sang pelamar, seperti itu. Nah, itu terus langsung masuk ke dalam, setelah itu langsung ini di sini ada sedikit tentang yang berhubungan dengan ini apa tadi riwayat hidup ya di sini. Di sini ini ada riwayat pendidikan dan pengalaman kerja seperti itu. Tapi hal ini nanti akan Ibu jelaskan tersendiri ya, tidak di sini seperti itu. Nah, selanjutnya adalah paragraf penutup ya, paragraf penutup. Paragraf penutup itu sebagai tanda berakhirnya pembicaraan di dalam surat. Biasanya demikian surat lamaran ini saya buat seperti itu ya. Saya buat dengan ini mohon demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat dengan harapan saya dapat diterima dan seterusnya. Nanti di dalam contoh itu ada. Dan yang selanjutnya adalah salam penutup. Nah, biasanya salam penutup itu berada di pojok kanan bawah surat. Ya. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Dan yang ketiga adalah tanda tangan si pengirim. Pengirim surat lamaran pekerjaan harus mencantumkan nama lengkap dan tanda tangan di akhir penulisan surat. Ingat ya, ini tanda tangan itu harus ada karena tanda tangan itu mencerminkan kepribadian Anda. Begitu. Nah, kalau kalian yang menulis surat dengan tulis tangan mungkin bisa jadi tidak lupa ya untuk penanda tangani. Tapi ini kadang bagi yang menulis surat lamaran pekerjaan ketik dengan komputer, apalagi pengirimannya melalui email, itu kadang tanda tangan itu sering terlupakan. Jadi begitu selesai ini mengetik surat lamaran pekerjaan, begitu itu lupa dia tanda tangan ya. Padahal itu kan harus di-print dulu, baru kalian tanda tangani terus di-scan. Nah, barulah dikirim ke alamat email tersebut. Tapi karena terlupakan setelah mengetik langsung kamu kirim ke alamat email perusahaan tersebut. Nah, jadilah tidak ada tanda tangannya. Nah, jadi diingat ya, ini tanda tangannya. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, ini bisa kalian baca di sini ya. Ini bagian ini tadi yang nama tempat, hal, lampiran, terus alamat yang dituju di sini. Terus ini salam pembuka ya, dengan hormat di sini. Ini adalah salam pembuka. Terus pembuka di sini berdasarkan pengumuman yang dimuat. Nah, ini berarti sang pelamar di sini si Mahendra ini membuat surat lamaran itu berdasarkan pengumuman atau iklan ya, seperti itu. Nih. Saya berniat mengajukan diri menjadi staf bagian marketing. Gitu. Nah, data diri inilah ini yang namanya identitas, pemberian identitas. Nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat. Nah, ini cuma kurang lengkap ya, harusnya disertai dengan nomor telepon ya. Ini jangan lupa nanti ditambah nomor telepon. Nah, ini sebagai bahan pertimbangan. Ini bahan pertimbangan ini sebenarnya adalah lampiran. Ini lampiran yang kamu sertakan. Yang nantinya kamu sertakan. Di sini kamu menyebutkan bahan pertimbangan yang dilampirkan itu 1 lembar daftar riwayat hidup. Nah, nanti akan Ibu ajarkan secara khusus dalam membuat daftar riwayat hidup ya. Terus yang kedua adalah 1 lembar fotokopi ijazah terakhir. Itu tadi Bu menyebutkan ya. Nah, di sini disebutkan 1 lembar transkrip nilai. Karena apa? Karena si Mahendra ini menggunakan ijazah terakhirnya sarjana S1. Karena ijazah S1 itu tidak menyatu dengan nilai. Jadi sendiri-sendiri ya. Terus yang keempat yaitu pas foto. Dan yang kelima, maaf ini salah tulis, ini 6 ya. 1 lembar foto KTP. Nah, jadi inilah yang disertakan. Kalau Mahendra ini memiliki lampiran yang lain seperti yang sudah Ibu jelaskan yang tadi, seperti surat sehat, bebas narkoba atau
pendidikan non formal atau itu bisa dilampirkan. Tapi kalau tidak punya tidak apa. Nah, ini bagian penutup surat ya, bagian penutup surat. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya sampaikan dengan harapan. Ini harapan ya, maaf ini jadi salah ketik di sini nih ya. Mendapat perhatian dari Bapak Ibu. Atas perhatian saya mengucapkan terima kasih. Hormat saya, ini ditandatangani Mahendra Wijaya. Nah, itu contoh dari surat lamaran pekerjaan ya. Kalian bisa membuatnya dengan bahasa yang berbeda ya, tidak mesti harus sama seperti ini, seperti itu. Nanti suatu saat setelah pertemuan kedua atau ketiga, Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat surat lamaran pekerjaan, seperti itu. Oke anak-anakku, sementara ini dulu ya materi membuat surat lamaran pekerjaan. Nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang masih dengan materi yang sama, yaitu masih membuat surat lamaran pekerjaan. Kalau kalian belum memahami atau kurang jelas, kalian bisa bertanya melalui WA Japri Ibu ya, atau melalui grup itu ya. Oke. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila Ibu dalam membersamai kalian di dalam pelajaran secara daring ini banyak tutur kata Ibu yang salah atau dalam menjelaskannya kurang bisa dipahami. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.